Masih di podcast kesel aja. Erigo, gue pikir kita temen. Gue pikir lo sayang sama gue pikir kita tuh punya sesuatu yang spesial gitu. Ya ini spesial sih. Spesial rasa sakitnya. Gue setiap hari pakai Erigo. Gue bikin konten pakai Erigo. Gue stand up di Stand Up Fest, Lucu Fest, Jikom Fest, shownya Rais Marasa Besi, shownya Coki Pardede, Adriano Colby. Sampai gue stand up di acara Wota juga pakai Erigo. Bahkan itu Erigo gue double sama baju yang Erigo juga. Gue ke YouTube Om Ded, Denny Sumargo, Tonight Show, PWK, Uus pakai Erigo semua. Gue main drum bareng Soldier satu lagu juga pakai Erigo. Bahkan gue sempet hampir ke kelurahan buat ganti nama di KTP gue jadi Oza Erigo Rangkuti. Tapi apa balasannya? Yang lo ajak jalan-jalan ke Jepang malah abang gue gitu. Abang gue sendiri. Nggak, sorry nih, gue bisa terima kalau gue sama abang gue kalah ganteng, kalah keren, kalah maco. Tapi gue gak bisa terima kalau gue kalah Erigo. Nggak, dia kapan sih pakai Erigo? Nggak, gue harus disclaimer ya, gue nggak sebel sama abang gue sendiri. Gue seneng dia dapat kerjaan dari Erigo. Dan yang bikin gue sebel sama Erigo juga bukan soal Jepang doang. Tapi gini, kita flashback dulu. Beberapa bulan lalu itu gue stand up di acara Wota. Dan di sana gue cerita kalau gue ini baru jadi Wota karena dihasut sama temen gue, Rafli. Raf, mulai sekarang Oshi gue itu videonya gue upload di YouTube, tapi nama Oshi-nya gue sensor. Gue nggak pengen orang tahu Oshi gue siapa. Gue juga nggak pengen Oshi gue tahu Oshi gue tuh dia. Nah tapi di sana itu ada anak-anak Erigo, dan anak-anak Erigo yang gak datang juga gue kasih tahu pas nongkrong siapa Oshi gue. Nah biar lo ngerti kenapa gue kesal, gue harus kasih tahu jawabannya ke lo juga sekarang. Raf, mulai sekarang Oshi gue Cika. Nah itu jawabannya. Dan ini tolong gak usah norak ya Bray, gak usah mention orangnya di kolom komentar gitu, gak usah. Ini aja thanksin lo, malu lo ngaku Oshi siapa. Tapi intinya gini, anak-anak Erigo tahu semua. Dan mungkin kepedeannya gue yang ngerasa Erigo banget, gue tuh ngerasanya mungkin gue bakal dikasih project bareng kali ini, atau minimal dikenalin gitu kali. Tapi apa yang Erigo lakukan? Enggak, justru dia mengirim orang itu ke Jepang bareng abang gue. Dan di hari yang sama gue suruh nge-MC di pembukaan store baru Erigo di Pamulang. Woi, ya gue tahu Jepang sama Pamulang sama-sama ada cuman kan jauh. Udah gitu gue nge-MC bareng Rafli Tarigan. Kok bisa bang gue keluar negeri bareng ex-members dengan gue ke Pamulang sama Wotanya? Adil gak kayak gitu? Gak adil kan? Tolonglah Erigo, lo ini brand fashion bukan mahkamah konstitusi. Gak, maksudnya gini loh. Oke, lo gak mau ngirim gue sama Oshi gue ke Jepang. Kalau misalnya Oshi gue doang yang berangkat, gak apa-apa. Atau abang gue doang yang berangkat, gak apa-apa. Atau gue sama abang gue sama Oshi gue bertiga, seru tuh. Atau gue sama abang gue doang berdua juga seru juga. Ini kok bisa abang gue berdua doang sama Oshi gue di Pamulang coba. Dia ngelewatin Tokyo Tower, gue ngelewatin UIN loh. Kok bisa? Dia ngeliat Gunung Fuji sedangkan gue cuma bisa ngeliat Fuji di Pot Hub gitu. Dia makan onigiri di sana sedangkan gue dari rumah cuma bisa gini iri. Pantesan karyawan Erigo kurus-kurus tuh, sehari-hari cuma makan temen. Gak, seenggaknya Coki Pardede cuma buta warna, lu buta respect men. Apa bedanya Erigo sama samurai? Seenggaknya samurai nusuknya dari depan. Gak, gue tahu Jepang tuh negara penghasil ninja, tapi kenapa kelakuan lu ke gue jadi kayak tinja? Lu kayaknya kasihkan nongkrong sama Cika di taman. Apa lu lupa kalau kita tuh teman? Kok bisa kepikiran gitu ngelakuin kayak gini? Kok bisa yang diberangkatin tuh bukan orang yang pakai Erigo setiap hari? Gue hampir tiap hari gue pakai Erigo. Ini aja gue rekaman pakai Erigo ini, padahal gak gue tayangin dari awal, tetap gue pakai. Tolonglah, yang nyakitin gue tuh cukup Erikal, jangan Erigo. Gabut lagi nih pagi-pagi gini. Gabut terus gue ngeliat TikToknya Erigo, si Cika lagi ke Jakselnya Tokyo. Tadi aku tuh lihat konten Erigo gitu kan. Ada konten Mas Ganteng goes to Jepang gitu. Terus aku tuh udah ganti baju sekarang. Aku tuh pengen banget disamperin nama Mas Gantengnya mana gitu. Kita samperin dia ya, cari Cika ya. Di sini nih tempatnya Bang Ovi, Mas Ganteng foto nih. Harus aku samperin Bang Ovinya. Kita tuh udah jauh-jauh ke Jepang, tapi Mas Gantengnya mana? Tadi tuh fotonya tadi aku lihat di situ. Bang Ovi tuh udah foto di situ, udah aku udah cari, nggak ketemu. Udah, cari deh. Itu kan kayak sengaja banget men, kayak ngeledek. Seakan-akan itu kocak untuk mencoba merenggangkan hubungan gue sama abang gue, sambil menutup jalan gue buat kenal sama Oshi gue, sambil bikin gue cemburu sama abang gue sendiri. Dan itu dipraktekin buat nyakitin orang yang pakai Erigo hampir setiap hari men. Nggak, lo
terserah nih kalau orang mau mikir ini gimmick nih, siapa yang bakal approve gimmick kayak gini? Mana mau gue kayak gini? Atau mungkin emang guanya yang mungkin ekspektasi gue terhadap teman-teman gue di dalam Erigo tuh terlalu tinggi. Pada akhirnya ya terserah Erigo mau ngajak siapa ke Jepang, sebenarnya terserah mereka. Intinya gue nggak nyuruh orang berhenti pakai Erigo tuh berhenti follow Erigo ya. Ini bukan soal produk, ini soal attitude. Dan gimana pun juga Erigo berjasa buat gue. 2 tahun lalu dia berangkatin gue ke New York ya kan. Gue nggak akan pernah lupa sama hal itu. Tapi intinya adalah mungkin sama seperti Oshi gue yang graduate dari JKT48. Mungkin ini saat yang tepat juga buat gue untuk graduate dari Erigo. Bang. Erigo, O-nya itu Oza ya bang? Siapa tuh? Erigo tuh O-nya Ovi. Apa artinya Oshi yang terbagi di separuh perjalanan ke Tokyo? Rusaklah sudah wota newbie ini, keinginan tiada sejalan dengan kenyataan hidup. Betapa ku pasrahkan hatiku, betapa ku mencintai Erigo. Tapi apa yang Erigo beri untukku? Erigo tukar semua dengan luka dan kesakitanku. Hianati sebisa dirimu menghianati, karena ku pastikan kelak kau mohon aku untuk kembali padamu lagi. Sebisa dirimu menghianati, karena ku pastikan kelak kau ingin aku, mohon aku, ingin aku untuk kembali padamu lagi.